Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan sambil menunggu chapter terbaru Baki, kita asikin dulu dengan Baki Gaiden Kizuzura, yang mana fokus ceritanya adalah masa sekolah Hanayama. Langsung aja kita cekidot. Dan cerita dimulai dari sebuah toko baju. Tampak di sana ada orang yang lagi ngaca. Mukanya sih pas-pasan, tapi anehnya dia merasa tampan. Ditambah lagi dengan seragam yang dia kenakan. Dalam hati dia berkata, buset, ganteng banget gua. Tapi tiba-tiba ada orang datang di belakangnya. Dan ternyata dia Hanayama. Mukanya langsung keringetan karena ternyata Hanayama datang buat seragam yang sama. Terlebih dia tahu pasti kalau Hanayama adalah orang yang benar-benar ngeri. Baru aja baju Hanayama dibuka, seketika dia langsung dibuat nganga. Bahkan si Uda berkata kalau bahan yang dia gunakan 10 kali lebih banyak dari biasanya. Pokoknya bener-bener pas dah buat Anda. Bisa aja Kang jualan. Sementara itu si Cungkring yang dibuat ngeri masih gemeteran dari tadi. Kemudian cerita berganti ke sekolahan. Dan tampak dua orang lagi rapat tapi silang pendapat. Romannya satu bapak nggak terima kalau di sekolah terima murid yang bahaya, karena bisa dikatakan akan menjatuhkan reputasi sekolahan. Dan akhirnya Pak Kacamata dibuat mengerti kenapa ada detektif datang kemari. Dan rupanya karena Hanayama. Tapi dia kembali berkata, meskipun Hanayama bahaya kayak singa, tapi sekolahan kita lebih dari kebun binatang. Secara kita adalah sekolah paling ternama dengan reputasi 80 tahun. Dan Bapak Kacamata kembali menambahkan, lantaran muridnya lemah secara fisik, makanya dia ingin menekankan kedisiplinan. Sebab untuk melindungi tradisi lama, keseimbangan harus dijaga. Salah satunya dengan menempatkan guru yang ahli bela diri. Tapi romannya detektif bodoh amatan. Bahkan dia mengatakan dengan Hanayama murid-murid harus dijauhkan. Dan kemudian cerita berganti. Di suatu tempat tampak seorang murid yang begitu dihormati. Namanya Haga, anak kelas 3. Kena skorsing 1 bulan lantaran ngerokok ketahuan. Bahkan dia sendiri kagak ngerti kenapa dia bisa dihormati. Secara dia berkata dalam hati, andai aja mereka tahu yang sebenarnya, bisa-bisa gua mati. Dan kemudian dengan taksi gratisan ke sekolah Kurawasi dia diantarkan. Kemudian setelahnya cerita berganti ke ruang kelas. Tampak di sana dua pentolan sekolah yang lagi minta kolekan. Dia juga mengatakan kagak terima recehan karena katanya ini untuk menyambut Tuan Haga. Tapi tiba-tiba mereka langsung dibuat heran karena ternyata ada orang tidur di belakang. Udah gitu orangnya segede gaban. Dan kemudian dengan sengak cowok berambut Andika langsung nepak kacamata Hanayama. Bahkan dengan berani kaki Hanayama juga dia beri. Tapi ketika Hanayama dibuat bangun, mereka berdua langsung tertegun. Dan kagak pakai basa-basi, Hanayama yang baru bangun langsung dikolekin lagi. Sementara itu Andika yang udah dibuat ketakutan langsung mengatakan, jangan bego. Hanayama langsung nanya, buat apaan bro? Dan dia langsung berkata, buat menyambut Tuan Haga. Andika yang semakin ketakutan langsung berkata lagi, kagak bang, kagak jadi, canda kita. Tapi bukannya ditimpa, anehnya Hanayama malah kasih dompetnya sambil berkata, salam buat Haga. Tapi kemudian baru aja si Haga baca nama Hanayama, dia langsung ketakutan. Dan saat itu juga bocahnya langsung dia timpa. Dan kagak pakai basa-basi, si Haga langsung berlari. Lantaran saking ketakutan, dia pun merasa kalau permintaan maaf adalah tindakan paling tepat. Tapi ternyata dicari di kelas, Hanayama hanya kagak ada. Karena udah kayak orang gila, si Hanayama lagi ngomong sama patung. Dompet Hanayama langsung dibalikin. Dan sambil sujud dia mohon
mohon dimaafin. Dia pun berkata kalau bocah-bocahnya belum pada tahu siapa itu Hanayama. Dan mulai hari ini lo bisa jadi penguasa di sekolah ini. Tapi udah kayak Kang Bahar, hati Hanayama begitu besar. Secara Hanayama malah berkata, "Haga temanku, angkat kepalamu. Gua nggak akan pernah ambil lagi apa yang telah gua beri. Dan juga gua kagak mau jadi penguasa di sekolah ini. Dan satu lagi gua minta, jangan pernah menundukkan kepala seperti itu lagi. Dan sekarang gua kasih penghormatan kepada pendiri sekolah ini. Karena mulai sekarang gua akan menikmati hari-hari menjadi murid biasa di sekolah ini." Dan kemudian cerita berganti. Tampak di sana Haga dan dua bocahnya yang lagi ngebully. Bahkan dengan terang-terangan si Haga ngajak untuk berkelahi. Tapi tiba-tiba lawannya udah kayak Bruce Lee. Double stick dia keluarin dan langsung dimainin. Haga dan kawan-kawan langsung ketakutan. Bahkan kemudian dengan pisau dia langsung diancam. Tapi lantaran dia nggak tertarik ribut sama preman recehan, makanya dia langsung pergi meninggalkan. Sambil berkata lagi, "Kapanpun lo siap berkelahi, gua siap melayani." Dan sepulang sekolah si Bruce Lee KW ngeliat Hanayama. Maka dari itu juga di rumahnya dia mulai nyusun rencana. Bahkan dia beranggapan kalau Hanayama udah buat kesalahan. Hanayama mungkin baik-baik aja kalau ini zaman batu. Tapi sayangnya ini abad ke-21. Dan kemudian setelahnya cerita berganti ke sekolahan. Tampak di sana sepatu Hanayama dikerjain. Karena ternyata banyak anak tikus yang dimasukin. Bahkan ketika sepatu baru aja diangkat, seketika itu juga Hanayama langsung tersengat. Karena ternyata ada sebuah taser di dalamnya. Bahkan selanjutnya ketika pintu baru aja Hanayama buka, tangannya langsung terluka. Karena tanpa diketahui ada silet yang tersembunyi. Dan ketika Hanayama lagi duduk di kursi, tiba-tiba dia langsung dihampiri. Dengan berbekal senjata panahan, si Bruce Lee KW udah merasa jagoan. Bahkan saat itu juga semua murid dia suruh keluar. Secara katanya dia ada urusan sama Hanayama. Lantaran dibuat ngeri, semua orang langsung pergi. Dan seketika kelas langsung sepi. Kepada Hanayama dia pun langsung mengatakan kalau sekarang lo pasti ketakutan. Bahkan dengan bangga dia berkata kalau ini adalah senjata buatannya. Secara katanya tembakannya punya daya lebih dari 200 kilo. Bahkan hanya dengan tembakan sekali seekor rusa pasti mati. Gak peduli sekebal apa diri lo, nih panah bakal tetap nembus badan lo. Tapi bukannya dibuat ngeri, Hanayama malah berdiri. Bruce Lee KW panik seketika. Kemudian dia berkata, "Jangan bergerak, kalau kagak lo gua tembak." Tapi tiba-tiba baju Hanayama langsung dibuka. Dan buset, karena ternyata isinya senjata. Dan melihat berbagai macam senjata di balik pakaian Hanayama, tuh orang langsung kicap seketika. Dan sambil ngelemparin senjatanya, Hanayama berkata kalau ini semua dia bawa buat jaga-jaga. Ketika baju Hanayama dilepaskan, tatonya langsung kelihatan. Hanayama berkata, "Ambil aja yang lo suka dan gunakan sebanyak apa yang lo mau. Dan kalau udah selesai lo bilang sama gua." Tapi yang terjadi, si Bruce Lee KW malah dibuat ngeri. Mukanya keringetan, ingusnya belepetan, bahkan dia sampai minta maaf ketakutan. Tapi Hanayama emang preman baik hati. Bukannya tuh anak diberi, malahan senjatanya dia beresin lagi. Dan bagaimanakah kelanjutan cerita masa muda Hanayama? Ya kita bikin asik aja di video gue yang selanjutnya.